Kita bisa nemuin tulang manusia purba, tapi kita nggak akan pernah tahu apa kata pertama yang pernah diucapin manusia. Soalnya tulang bisa jadi fosil. Beberapa benda yang dibuat manusia bisa bertahan ratusan ribu tahun. Jauh sebelum manusia mengenal tulisan, kata-kata yang mereka ucapin nggak pernah ninggalin bukti langsung. Itu sebabnya para ilmuwan punya berbagai penjelasan tentang asal-usul bahasa, tapi belum ada bukti langsung buat memastikan penjelasan mana yang paling didukung oleh bukti. Yang paling penting adalah kapan manusia mulai bisa mewariskan apa yang ada di dalam kepalanya. Contohnya gini, cuma ada satu orang yang paling ahli bikin tombak. Dia tahu cara bikin tombak yang paling efektif. Kalau orang itu nggak ada lagi, banyak yang dia tahu bisa ikut hilang, dan itu hampir pasti udah kejadian. Berkali-kali banyak pengetahuan bisa hilang selamanya karena nggak sempat diwariskan. Anaknya mungkin bisa niru, tapi belum tentu ngerti semuanya. Begitu manusia mulai ngejelasin ide pakai kata-kata, pengetahuan jadi jauh lebih gampang diwarisin. Anaknya nerusin, generasi berikutnya nambahin sedikit demi sedikit, pengetahuan terus bertambah. Dan di titik itu setiap generasi nggak lagi mulai dari nol. Peneliti Michael Tomasello nyebut kemampuan ini cumulative culture, yaitu kemampuan manusia buat terus nambahin apa yang udah ditemukan sebelumnya. Bahasa bikin pengetahuan bisa diwarisin, diperbaiki, dan terus berkembang. Dan tanpa bahasa, dunia yang kita kenal hari ini nggak akan pernah ada. Tapi ada satu hal yang jarang disadarin. Bahasa nggak cuma mewariskan pengetahuan, bahasa juga mewariskan cara kita memahami dunia. Itu dalam bahasa Indonesia kita sebut matahari. Orang Sunda nyebutnya panon poe. Orang Jawa nyebutnya srengenge. Orang Inggris nyebutnya sun. Bendanya sama, yang beda cuma nama yang kita kasih. Dan misal kalau dari dulu nenek moyang kita sepakatnya nyebut itu blaem-blaem, hari ini juga pasti kita nyebutnya itu blam-blam. Karena sejak kecil otak lu belajar tanpa pernah nanya kenapa. Bunyi ini sama dengan benda ini. Dan itu nggak perlu dipertanyakan. Lama-lama semuanya terasa seperti memang begitu adanya. Bukan cuma benda, lewat bahasa manusia mulai berbagi cerita. Cerita yang bikin jutaan orang bisa percaya padahal yang sama. Dan karena itu kita bisa bekerja sama dalam jumlah yang sangat besar. Semua cerita itu lu terima tanpa lu mempertanyakannya. Jadi apa kata pertama manusia? Kita nggak tahu. Tapi sejak kata pertama itu diucapin, manusia mulai mewariskan cara memahami dunia. Dan dari situlah setiap generasi mulai membangun cara berpikirnya. Jadi dari semua yang ada di kepala lu hari ini, mana yang benar-benar berasal dari lu?